maka kita bicara spesifik hanya pada abortus. Dan kalau kita bicara abortus kan kita cuma bicara kalau menggunakan definisi WHO, maka kita bicara kehamilan yang berakhir di bawah 20 minggu. Tapi kalau kita bicara di definisi Royal College, mereka menggunakan 24 minggu. Jadi artinya kalau kita bicara RPL ini terlalu besar. Kalau di endokrin kita cuma bicara recurrent miscarriage. Mungkin kalau teman-teman di fetal maternal kan setelah 24 minggu kan itu udah tanggung jawabnya fetal maternal lagi tuh, gimana cara untuk memaintain agar kehamilannya tidak berakhir dengan macam-macam. Nah jadi ini yang harus kita sepakati dulu terkait dengan definisi RPL dan recurrent miscarriage. Nah sekarang kalau kita lihat kenapa per definisi, kenapa minimal harus 2 kali baru kita melakukan investigasi. Ini tentu juga merupakan sesuatu hal yang penting perlu kita pahami, karena ini berbicara tentang epidemiologi. Karena kalau kita lihat secara random, maka dari 6 pasangan yang mencoba untuk hamil, maka 1 diantaranya akan mengalami keguguran. Ini adalah sebuah angka yang sifatnya global. Jadi artinya kalau kita menggunakan persentase, maka ini kita bicara 15%. Jadi artinya kalau kita berbicara pada keguguran yang pertama, maka memang angka kejadiannya pasti 15%. Maka tentu orang bertanya, apakah kita harus start melakukan investigasi setelah keguguran yang pertama? No. Kenapa? Argumentasinya adalah untuk terjadi keguguran yang kedua, maka angka kejadiannya ternyata adalah sama 15%. Jadi artinya apa? Ya mau diinvestigasi atau tidak, ya sama saja antara kemungkinan kejadian keguguran kedua dengan keguguran yang pertama. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Lalu kemudian kenapa orang mulai berpikir bahwa after 2 consecutive pregnancy loss maka baru dilakukan investigasi? Karena pada saat terjadi keguguran ketiga, maka kalau sudah 2 kali keguguran, maka untuk keguguran ketiga maka dia naik 2 kali lipat, 30%. Nah disinilah orang berargumentasi bahwa why should wait until 2 consecutive pregnancy loss baru kita melakukan investigasi konsekutif ya. Kalau ini kalau kita bicara dia baru primary, ini kita bicara primer ya. Memang saat ini kita tidak lagi menggunakan konsekutif ya, tapi ini kita bicara yang primer ya, karena nanti ya ini kan kita baru bicara ininya dulu ya. Nah kalau di apa yang berikutnya maka ini naik sampai, kalau sampai yang keempat ini 50%. Nah, jadi makanya bisa kita lihat ya bahwa kalau semakin sering keguguran ya makin sering kemungkinan terjadinya. Nah oke. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan ya, yang biasa kalau saya guide trainee endokrin kalau mendapatkan pasien yang datang ke klinik dengan riwayat keguguran, maka first thing first adalah melakukan phenotyping. Ya, apa artinya phenotyping? Kita melakukan karakterisasi. Karena keguguran itu berbeda ya antara satu dengan yang lain. Dan juga berbeda even berdasarkan usia kehamilannya. Karena sebenarnya kita lebih melihat adalah tahapan-tahapan terjadinya development tentunya. Artinya pertama kalau kita lihat sequence dari sebuah kehamilan, tentu pertama karena kita ini ada di luar tubuh, kecuali kalau IVF tentu beda ya. Kalau IVF kan kita jelas bisa mengobserve in vitro. Kalau ini kan sesuatu yang ada di in vivo, nggak bisa kita lihat, nggak bisa diobserve. Maka yang bisa kita lihat pertama adalah apa? Chemical pregnancy. Nah, artinya chemical pregnancy ini sebenarnya menyatakan apa sih sebenarnya? Dengan ada HCG positif itu menyatakan apa sebenarnya? Pembentukan DSI2. Oke, DSI2 adalah endometrium, tapi HCG ini kan bukan HCG dari tropoblas, dari HCG ini kan datang dari
Trophoblast. Extravilus. FET. Berarti dia Artinya pembentukan. apa? Kalau dia datang dari trophoblast, dan trophoblast itu basically adalah part dari embryo. Artinya apa? HCG itu sudah masuk ke dalam sirkulasi Dari maternal. ibu. Artinya implantation sudah terjadi. Sudah jadi. Udah jadi. Kalau enggak nggak mungkin. Iya. Ya, karena kami di IVF kami punya istilah yang disebut sebagai recurrent implantation failure. Iya. Kenapa ada recurrent implantation failure di IVF? Karena kalau ET. di IVF tahu ET. saya mentransfer Iya. embryo Di ET tapi Iya nggak kan? jadi. 2 minggu diikutin nggak ada HCG, ya udah artinya no implantation. Ya, Nggak nempel. nggak nempel. Tapi kalau misalnya ini kehamilan spontan nggak bisa Nggak kita ketahuan. bilang Iya. recurrent implantation failure karena seringkali terjadi ya. Ini pernah dibahas di sebuah tulisan ya, bahwa mereka melihat dari darah menstruasi seorang perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan suami secara reguler, ternyata hampir 70% darah menstruasinya mengandung hasil sisa konsepsi. Oh. Jadi Jadi sebenarnya kita artinya, keguguran. jadi Iya, artinya kita early pregnancy bahwa loss. sebenarnya kejadian Pregnancy kegagalan loss. kehamilan itu Jauh lebih besar. sangat besar. Cuma ini underestimate, ya, underestimate. Karena kita tidak tahu. Karena recurrent implantation failure ini baru diketahui kalau kita melakukan IVF cycle. Nah, sekarang kalau HCG sudah muncul di dalam maternal circulation, kan kita melakukannya dari urin ibu, lalu kemudian melakukan kuantitatif HCG dari ini. Ya, ini artinya dia datang dari embrio. Embrio itu sudah embedded di dalam endometrium, maka dia keluarlah HCG-nya. Nah, terus kemudian setelah itu kan kita bicara clinical pregnancy. Nah, clinical pregnancy tentu kan semua tahu pasti akan ada ditemukan sebuah struktur dalam ultrasound, mulai dari gestational sac, fetal pole, ya, ada yolk sac juga, plus fetal heart activity. Nah, hal ini yang biasanya kita tanyakan. Jadi pada saat kita melakukan karakterisasi, always tanya secara berurutan. Saya mau tanya, kehamilan pertama gimana? Apakah ada pregnancy test? Setelah pregnancy test, apakah dilanjutkan dengan pemeriksaan ultrasound? Dan setelah dilakukan pemeriksaan ultrasound, apakah ada ketemu gestational sac? Apakah ketemu yolk sac? Apakah ketemu fetal pole? Apakah ketemu fetal heart activity? Karena ini akan memberikan gambaran kepada kita pada stage mana kehamilan ini berada. Ya. Nah, jadi ini juga sama, mau nanti kasusnya di endokrin atau di fitomaternal, semua kurang lebih sama. Ya. Jadi bisa saja kalau kita hanya menanyakan ibu kegugurannya berapa kali, 6 kali. Saya pernah punya pasien seperti itu, 6 kali. Masing-masing. Iya, saya tanya dari kehamilan pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Bagaimana ibu tahu ibu hamil? Kan saya selamat hari. Apa ibu pernah melakukan tes kehamilan? Enggak. Oh iya. Bagaimana ibu tahu itu hamil? Darahnya lebih banyak. Kadang ada pasien bilang gitu kan. Jadi ini Keluar bisa jaringan. terjadi Keluar karena jaringan. kemungkinan bisa aja siklus anovulasi terjadi oligomenorrhea dan kemudian terjadi Withdrawal. breakthrough bleeding. Breakthrough. Ya, Benar hamil. Jadi jelas ini sangat penting untuk Pastikan bisa dulu. kita. Nah, kemudian untuk clinical pregnancy jelas kita harus mengetahui terkait dengan gestational sac, fetal pole, fetal heart activity dan yolk sac. Ya. Nah, ini ya, harusnya kira-kira seperti itu. Nah, bisa saja terjadi. Misalnya katakanlah kalau ditanya, ibu kalau ditanya hanya secara selintas, ibu kegugurannya di usia kehamilan berapa minggu? 10 minggu. Kalau kita lihat 10 minggu, terkesan wah advance ya. Iya. Udah kebentuk semua. Tapi pas kita tanya, USG-nya USG-nya ketemu apa bu? Hanya Kantong kehamilan. Lah, kalau cuma kantong, terus dia dikuretnya di 10 minggu, apakah itu sesuatu yang artinya kehamilan ini Berjalan, sampai 10 minggu? iya, Kan benar. Enggak. karena kan Rated off. diferensiasi dari
inner cell mass dan outer cell mass itu kan sudah terjadi dari awal. Jadi artinya kalau kita bicara seperti itu, ya ini tetap kita anggap early pregnancy. Ya. Nah, kenapa 10 minggu itu menjadi sesuatu Cut off point. demarkasi yang sangat penting? Karena kita tahu bahwa pada usia kehamilan 10 minggu ini terjadi apa yang disebut sebagai Shifting. luteoplacental. Placental shifting. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di sini janin ini dapat dari mana makanannya sebelum plasenta? Histerotropik. Ya, pasti hysterotrophic nutrition. Ya. Nah, kalau kita bicara hysterotrophic, dari mana makanan? Dari Dari- Desi 2. Lebih tepatnya, jadi makanan jelas nutrisi. Nutrisi. Yoksak. Apa yang Histerotropik. faktor yang ada di Hah? Dari yoksak. Bukan. Yoksak hanya menampung, Iya. dia tidak menghasilkan. Maternal. Dari Desi 2. Dari sekretori endometrium. Sekretori, iya. Makanya disebut sekretori endometrium karena apa? Kalau kita lihat secara histologis, maka endometrium itu kan terdiri dari stroma dan glandula. Glandula dari Jadi glandula. artinya kalau kita lihat Glandula. endometrium pada fase sekresi kan Di kelenjarnya Iya, akan mengandung sangat glikogen itu ya. tortuo, Ya, lalu terus. kemudian melepaskan banyak sekret, maka disebut sebagai sekretori endometrium. Dan bisa diketahui itu banyak sekali glycogen. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita mau lebih komprehensif lagi, ya, kalau kita lihat seperti ini, embrio itu start basically ada di ampullary tube, benar nggak? Iya. Iya. Ampullary tube ini sebenarnya bukan sebuah saluran yang pasif, ya, Ada di sini ya. karena dia journey-nya itu sekitar 5 sampai 6 hari. Ya, 5 sampai 6 hari. Dan kalau kita lihat embrio ini berkembang hingga menjadi blastos, Blastosis. ya, itu adalah setelah dia melewati perjalanan 5 sampai 6 hari. Nah, apa yang berbeda? Tuba ini melepaskan sebagian besar adalah amino acid. Ya. Sementara kalau kita bicara endometrium, maka kita bicara glukosa. Glikosa. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa basic nutrition itu start from the fallopian tube. Kalau kita nggak punya fallopian tube yang bagus, bisa jadi embrio ini tidak well developed. Dan kalau embrio tidak well developed, gimana mau implantation? Ini yang seringkali kita lupakan tentang tubal factor pada kasus-kasus recurrent pregnancy loss. Ya, kadang-kala kita cuma mikir di ini, padahal ini merupakan sebuah kontinum. Ya, makanya patologi pada saluran tuba ini juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting kita perhatikan pada kasus-kasus HPV. Nah, pada kasus ini maka bisa kita lihat bahwa embrio setelah dia mencapai blastosis stage, maka dia sangat lebih butuh glukosa untuk dia membelah dan lain sebagainya, dan ini di-provide oleh endometrium. Nah, sekarang endometrium yang sufficient untuk menghasilkan glukosa, endometrium seperti apa? Yang fase lutealnya cukup. Artinya kalau kita bicara endometrium maka tentu start dari proliferatif endometrium. Lalu kemudian kita bicara secretory endometrium. Jadi bisa kita lihat di sini endometrium yang baik adalah endometrium yang terekspos dengan estrogen yang cukup di fase proliferasi dan kemudian mendapatkan eksposur yang cukup. Progesteron di fase. Progesteron. Iya. Pada Ya, Pada jelas ya. sekresi. Nah, artinya apa? Kita butuh endometrium yang baik di sini. Butuh endometrium yang baik. Ya, jadi artinya di sini bisa kita lihat kalau misalnya kegugurannya di bawah 10 minggu, maka jelas
problem utamanya bisa terjadi di embrio karena selalu atau dari endometrium. ya, karena kalau kita lihat ya, maka fungsi dari endometrium itu seperti ini ya. Ini adalah selektif, ini adalah reseptif ya. Jadi endometrium itu ya harus memiliki capability untuk bisa menerima embrio, tapi dia juga harus di saat yang sama melakukan seleksi. Seleksi. Iya. Selektif inat dan reseptif inat. Jadi artinya ya, kalau misalnya dia terlampau selektif Nggak ada yang bisa mas. ya, tapi kurang Reseptif. artinya reseptifnya bagus tapi dia terlampau selektif ya Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa terlalu. dan sebaliknya Nggak kalau terpilih dia kehamilan. terlampau reseptif juga nggak bisa juga. Kenapa? Ya, semua yang abnormal diterima. Diterima. Semua yang abnormal kelainan kromosom. Nah, Jadi harus salah satu embrio. penelitian yang pernah dilakukan di Liverpool adalah mereka mencoba ya melakukan karyotyping pada embrio-embrio yang berasal dari keguguran berulang. Dan ternyata apa yang mereka temukan? Kromosomal anomali. Rata-rata aneuploid. Ya. Jadi mereka tentu bertanya-tanya kenapa ya Berarti dia harus keguguran berulang ini kok banyak terjadi pada aneuploid. Lalu kemudian mereka melakukan pemeriksaan pada endometrium. endometrium. Dan mereka mendapatkan bahwa pada keguguran berulang yang embrionya aneuploid ternyata populasi sel NK-nya lebih turun. banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Residual. Ya. Oke. Nah, ini memperlihatkan bahwa sel NK pada konteks reseptivity endometrium ternyata sangat penting. Lebih selektif daripada Ya, embrionya. karena sel NK-nya terlampau banyak, maka dia menghilangkan kemampuan seleksinya. Justru Dia kurang selektif. lebih memenangkan reseptivity-nya. Sehingga akibatnya embrio-embrio yang abnormal itu malah nempel. Dan kita tahu embrio yang abnormal itu tentu suatu saat akan didiscard. Ya, akan didiscard. Nah, itu kira-kira demikian. Ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita butuh keseimbangan endometrium. Tapi memang itu tidak mudah untuk menilainya. Tapi paling tidak dalam hal ini kita bisa melihat bahwa basic principle dari pembentukan endometrium adalah dia harus punya estrogen yang cukup. Estrogen yang cukup ini datang dari mana? Coba? Folikel. Artinya Foligonesis harus benar. kita harus punya SH. follicle Development development yang bagus. Artinya follicle development sampai fase ovulasi harus baik. Dan kemudian setelah ini kata kuncinya apa nih? Keseimbangan antar Equilibrium. keseimbangan. Kalau ini follicle, kalau ini apa nih? Luteal. Luteum. Jadi artinya dalam hal ini ya kita harus memperhatikan betul bagaimana follicular growth. Lalu kemudian post ovulasi apakah kita memiliki korpus luteum yang baik atau tidak? Karena kita ingin mendapatkan progesteron agar endometriumnya baik. Ya. Nah, jadi artinya apa? Ya, kalau kita mendapatkan kasus-kasus recurrent pregnancy loss yang sangat early, yang sangat dini, maka kita harus mencoba menganalisis interaksi antara embrio dengan maternal in the sense bahwa kehamilan ini hanya bisa berhasil kalau embrio itu euploid dan kemudian embrio itu dapat nutrisi yang baik. Ya. Sementara ibunya harus
memberikan Nutrisi. atau mensupport provide endometrium yang baik. Ya. Nah, tentu berbeda ya. Di sini setelah hysterotrophic nutrition, maka kalau udah ada placenta maka Hematotrofik. hematotrofik. Nah, ini lebih beda lagi nih. Nah, kalau kita bicara womb HLA. di nurture, tidak ditolak Ditolak. sampai usia kehamilan cukup umur. Ya, maka jawabannya cuma satu. Apa? Itu adanya toleransi imunologi. Imunologi ibu. Maternal tolerance. Maternal tolerance. Nah, kenapa saya mencoba membuat gambaran seperti ini? Karena ini juga memberikan gambaran kepada saya kira-kira apa yang akan saya investigasi pada kasus RPK. Nah, kalau misalnya si embrio itu udah nyaman di dalam endometrium, dia tidak di reject oleh si immune system maternal, maka the next adalah Presentasi. maternal, placenta, Presentasi. dan maternal supporting system. Ada merah ya. Jadi bisa kita lihat bahwa embrio ini dikelilingi oleh berbagai apa yang saya kenal, saya namakan ini sebagai the circle of protection. Ya. Jadi berbagai lingkaran yang akan melindungi si embrio. Nah, jadi to make long story short, ya, apa yang akan kita lakukan pada kasus seperti ini? Ya, katakanlah ini kita ketemu pasien abortus semua. Ya. Ulang. Oke, jangan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya. Yang pertama saya tanya dulu tentang riwayat kegugurannya. Oke. Bagaimana apa yang terjadi pada keguguran pertama itu sudah apakah hanya HCG positif atau sudah ada temuan HCG positif apa sudah pernah dilakukan USG sudah. hasilnya Waktu itu kelihatan kantong kehamilan. Janinnya sudah ada janinnya atau Waktu itu janin belum kelihatan. kegugurannya di berapa minggu? Pada saat itu darah keluar pada saat usia kehamilan 7 minggu. Kemudian ada didahului kontraksi atau langsung darah pada saat itu? Awalnya darah dulu, setelah itu baru kemudian contraction. Kalau untuk dan apa tindakan yang dilakukan pada saat itu? Ada tindakan evakuasinya spontan atau ada tindakan Setelah saya berdarah, saya diberikan obat, lalu kemudian dokter meminta saya kembali lagi. Tapi kemudian 3 hari kemudian darahnya cukup banyak, dokter ngecek dan ternyata katanya sudah keluar semua. tidak ada tindakan kuret ya? Pak? Tidak ada tindakan apa. Kalau untuk kehamilan yang itu bulan keduanya apa ketemuannya waktu itu sudah ada janin dan kehamilannya berapa minggu? Kehamilan kedua tetap tes kehamilan positif, lalu kemudian kontrol pertama kali saat itu dikatakan usia kehamilan 5 minggu dengan tanpa kantong gestasi dan yoks. Apakah sama darah dulu atau ada kontraksi dulu? Saat itu sempat ada keluar darah di usia kehamilan 8 minggu, tapi kemudian dicek ulang USG. Saat itu embrionya dikatakan tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Namun sempat ada kelihatan denyut jantung. Apa ada tindakan kuret atau Saat itu hanya diberikan obat-obat penguat dan diminta untuk kembali 2 minggu lagi. kegugurannya di berapa minggu? Oke, pada saat saya datang 2 minggu kemudian dilakukan USG, saat itu dikatakan janin sudah tidak ada denyut jantung. Lalu kemudian diputuskan untuk melakukan tindakan evakuasi dengan memberikan obat prostat lagi. Waktu USG pada saat dikatakan kehamilannya sudah tidak ada itu ukuran janinnya berapa minggu? Ukuran janin dikatakan sesuai dengan usia kehamilan 7 minggu. Kemudian sebelumnya saya mau tahu ini pernikahannya sudah berapa tahun ya? Pernikahannya sudah 5 tahun.
menstruasinya selama ini seperti apa ya? Siklus haid reguler tiap bulan. Tiap reguler tiap bulan. Durasinya sekitar 5 hari. Ada nyeri nggak pada saat? Tidak ada nyeri saat menstruasi. Kemudian apakah lagi di pemeriksaan usianya berapa? Usia 28 tahun. Kemudian pasien sendiri ini Usia suami 30 tahun. kemudian apakah ada riwayat ini dok, apa seperti memar-memar atau kendaraan yang sulit berhenti? Tidak ada kelainan apapun pada pasien. Boleh saya tanya? Tadi ada pertanyaannya Dokter Cherry yang menanyakan waktu terjadi perdarahan, ini perdarahan dulu apa kontraksi dulu? Apa maksudnya? Ini untuk membedakan apakah keguguran ini terjadi karena proses kontraksi dari kelainan dari uterusnya sehingga janinnya keluar, atau memang tanpa ada kontraksi tapi implantasinya mungkin terganggu jadi dia keluar darah dulu tanpa adanya kontraksi. Oke, saya mencoba membuat sebuah analisis pada kasus threatened miscarriage. Ya. Ini adalah satu tahap sebelum terjadinya keguguran, ya kan? Threatened, ancaman. Nah, kalau kita lihat, ya, ya, ada 2 simptom yang umumnya ditemukan pada threatened miscarriage. Yaitu pertama contraction, yang berikutnya adalah bleeding. Nah, kadangkala kita hanya secara selintas saja menanyakan kontraksi dan bleeding without knowing apa sih artinya. Kalau saya melihat ini ada artinya. Ya. Saya melihat ada 2 skenario pada threatened miscarriage. Yang pertama skenarionya apa? Bleeding datang dulu, baru diikuti dengan contraction. Skenario yang kedua, contraction datang dulu, baru kemudian bleeding. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah bisa mulai mencoba melakukan analisa. Ya. Kalau bleedingnya datang duluan, maka artinya apa? Maka sudah mulai terjadi separasi pada antara embrio dengan desi. Artinya problemnya ada di mana? Implantasi. Ya, tentu saja setelah timbul perdarahan, ya, maka mulai terjadi apa? Lepas prostaglandin karena memacu kontraksi. Separasi. Ya. Dan inilah yang kemudian menimbulkan kontraksi. Jadi di sini kita harus sangat jeli melihat, ya. Apakah pada kasus threatened miscarriage sebelum terjadinya sebuah keguguran, apakah bleeding comes first atau contraction comes first? Akan tetapi kalau ternyata dia bilang no, I have contraction Berarti pada first, nah artinya kita lihat kalau kontraksi ini datang dulu, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kita lihat bahwa secara fisiologi myometrium itu kalau dalam kehamilan itu selalu dibuat dalam keadaan tenang. Nah, proses atau end result quiescent itu merupakan sebuah orkestrasi ya interaksi antara kekuatan yang ingin membuat kontraksi dengan kekuatan yang ingin menghilangkan kontraksi. Artinya kekuatan yang menghilangkan kontraksi ini saat itu tentu dominan dibandingkan dengan kekuatan yang ingin memicu kontraksi. Nah, jadi kalau sampai terjadi contraction, artinya Salah satu pihak. faktor yang memicu kontraksi itu menjadi lebih dominan dibandingkan dengan faktor yang menghilangkan interaksi. Salah satu hipotesisnya misalnya progesteron Yes. rendah, sehingga faktor yang ingin memicu quiescent itu menurun, sehingga faktor yang
memicu kontraksi menjadi lebih dominan. Atau sebaliknya, sebenarnya faktor yang memicu kuisan cukup tangguh tapi Yang memicu lawannya kontraksi. lebih hebat. Infeksi. Misalnya tak ada inflammation. Iya, inflammation atau infeksi. Inflammation itu bisa karena infeksi atau non infection, ya kan? Artinya itu bisa terjadi, maka timbullah contraction dulu, dan karena kontraksi terus-terusan ya lama-lama lepas juga dan bleeding. Nah, jadi dari hal itu kita bisa menilai kira-kira ini dari mana asal kegugurannya. Ya. Oke. Nah, jadi pada kasus seperti ini apa yang Charlie rencanakan? Yang saya rencanakan Hmm. pemeriksaan fisik kita Analisisnya apa dulu deh sebelum rencana? Analisisnya apa dulu? analisisnya 2 kali keguguran di bawah usia 10 minggu dok, itu memenuhi kriteria RPL. Iya, APL pasti. Tapi secara karakteristik ini apa nih? Early pregnancy loss. Oke, sebelum itu saya tadi terlewat. Ini kalau kita lihat pertama ini adalah primary, secondary, Primary. atau tertiary. Primary. Ini tentu primary. Ya. Kenapa kita penting memastikan ini primary, secondary, atau tertiary? Kalau tertiary apa dok? Karena kalau secondary itu dia pernah. Karena Kalau prognosis. tertiary? Oh, Karena prognosis. Kalian bisa jelaskan gimana? Jadi kalau yang primary itu prognosisnya lebih bagus, lebih baik. Kalau Yang terbaik mana prognosisnya antara primary, secondary, dan tertiary? Secondary. Yang secondary, Secondary. karena dia Udah pernah pernah melahirkan anak melahirkan, hidup, iya. setelah itu dia mulai Iya. mengalami Kalau- keguguran. Dan ini tertiary apa dok? Maaf. Oke. Kalau primary dia nggak pernah. Belum pernah. Oke. Kalau tertiary dia udah pernah punya anak hidup, dia keguguran, dia habis itu punya anak lagi terus keguguran lagi. Jadi Oh, tidak ada sequence. Sequence yang baik. Ini apa polanya sangat berantakan. Sehingga menyebabkan untuk mencari kausanya Susah. menjadi sangat sulit. Ya. Nah, itulah kenapa prognosisnya menjadi paling buruk. Jadi biasanya kita yang the best adalah secondary. Nah, ini adalah primary RPL, jadi paling enggak ya ini prognosisnya masih relatif baik. Nah, kemudian tadi dikatakan oleh Charlie ini adalah early RPL ya. Iya. Nah, sekarang kalau early RPL nih, apa planning kita nih? kita adalah dia berarti Planning kita apa? Ya, mencari tahu underlyingnya. Underlying. di endometrium. Apa kira-kira? Bisa metabolik, Sorry? bisa metabolik. Belum sana, kita baru belum. bilang ini. Belum. dari fakta Belum. embryo. Kita kan baru Dari bilang, kita kan mengkarakterisasi ini kan 40% kan. baru kita bicara ini Fase RPL yang early. early, di mana kalau kita lihat embrio itu survive dengan hysterotrophic nutrition, Berarti embrio atau di endometrium? tapi dia kan unembryonic pregnancy, artinya problemnya di mana? Maternal. Embrionya Kualitas embrionya. Di embrio. Embrionya, iya, kualitas embrionya. Kita embrionya ngomong seperti embrio apa? dulu dong. Embrionya. Ada Kalau kita aneuploidy. bicara embrio, apa yang mau kita lihat? Jadi ada aneuploidy atau Iya, aneuploidy apa aneuploidy tidak. Enggak hanya itu. Gimana tuh ngeliatnya? Product of Tapi ini consumption. sekali lagi, ini tentu kan Iya, pernah udah dilakukan kalau terjadi. kita Dari Pasien USG-nya. udah datang, udah keguguran 2 kali. Pernah. Kecuali kalau dia form the next mungkin. Dari USG-nya. atau ini. Ya, Bisa dari- ya. dari- Kalau kita mempertanyakan embryo quality, Hmm. maka kembali kita kepada penyusunnya dong. Sama kayak kalau kita makan gado-gado, kok nggak enak banget sih ini gado-gado nih. Maka Sayurnya kita mulai cukup lihat nggak? dong nih sayurnya udah layu nggak sih? Atau Iya. jangan kacangnya yang Kacangnya nih. Basi yang apa udah gini? basi atau gimana? Kan kita lihat komponennya, membentuknya nih gimana. Nah, komponen yang membentuknya kan jelas oocyte dan sperm. Sperm. Nah, jadi artinya langkah pertama yang akan kita lakukan tidak ngecek aja, tidak Ya. ngecek trombofilia, tidak Analisa ngecek sperma, fermentasi. ya. Nah, sperma ini kan komponennya ada concentration, ya, Concentration, progressivity, kayak progressivity, Utilitas. ada Morphology. morfologi. Morfologinya biasanya Nah, temperatur nanti itu ya. ada lagi namanya Fragmentation, DNA fragmentation fragmentation. index.
Kalau Nah, itu tentu apa? Koagulasi apa sih yang nempel-nempel tuh? Aglutinasi. Aglutinasi. Perlu nggak agglutination tuh? test sekali lagi itu kan biasanya ke anti sperm antibody ya. Oh. Ya. Tapi biasanya kita lihat dari sini aja Udah dari kelihatan. parameter standar dan DNA fragmentation index. Nah dari sini kita lihat spermnya ada masalah nggak? Yes. Kalau spermnya ada masalah ya mungkin ini boleh bisa Perbaiki. diimprove Yes. kondisinya ya. Nah tentu enak ya kalau kita melihat sperm karena sperm ini bisa secara objektif Lihat. bisa dilihat langsung. Oh, Yang tricky kan oocyte. Iya. Yang tricky ini oocyte. Asik. Jadi gimana nih kalau lihat oocyte ini gimana menilainya Charlie? Kita pertama bisa lihat dari cadangan ovariumnya. Oke, why you would like to check for the Cadangan ovarian Kualitas, AMH dong. kuantitas AMB, mempengaruhi APC dia? kualitas. Apa Cel? Kuantitas mempengaruhi kualitas. Kuantitas mempengaruhi kualitas. Jadi Jadi gini, semakin dikit semakin Bisa dikit. kita lihat bahwa Mm-mm. pada saat seorang perempuan dilahirkan maka cadangan ovarium itu sudah given, sudah dikasih, Ibu. ya. Dan kemudian secara berangsur-angsur ya, setiap bulan mau ada menstruasi atau tidak, maka akan ada follicular recruitment. Dan kemudian biasanya setiap cycle 1000 follicle akan direkrut dan cuma satu yang terpajang. Hmm. Nah ini memperlihatkan bahwa akan terus terjadi Regulasi. steady declining dari Hmm. ovarian reserve. Nah tentu ada pemikiran, kalau gitu siapa yang maju duluan? Ternyata ada natural selection. Selection. Jadi follicle yang bagus itu Duluan. Duluan. keluar duluan karena dia Iya. yang bagus ya sama kayak Iyalah. murid-murid yang pintar-pintar kan Ikut lulus lomba. duluan, dan belakangan ya nanti atau yang itu. Nah jadi bisa kita lihat di sini ya bahwa kalau dia mulai start melakukan kehamilan pada saat dia ovarian reserve-nya sudah sangat rendah, maka artinya dia sadar bahwa dia menggunakan oocyte yang Kurang kondisinya jelek. Hmm. Tapi kan kalian pasti bilang, dok, ini kan 28 tahun loh, bukannya masih muda. Hmm. Belum tentu ya dok. Belum tentu ovarian. Observasi, saya belum berani bilang penelitian. Hmm. Observasi kita, Hmm. sering kita Oh, sering. mendapatkan Hmm. bahwa kuantiti ovarian reserve pada penderita RPL itu tidak sesuai dengan Usia Chronological biologisnya, age. chronologically, jadi biological biological age. age-nya not sama matched with chronological. chronological age. Oh. Boleh dia chronological age-nya 28 tahun, tapi waktu Tapi kita cek pas cek, AMH-nya kok kayak Iya. AMH orang 35 tahun. Hmm. Artinya apa? Dia sudah menggunakan Yang oocyte yang jelek-jelek. bad quality. Nah, itu salah satu penjelasan. Hmm. Ya, kan kita sedang mencoba mencari penjelasan kenapa sampai terjadi keguguran berulang-ulang. Hmm. Oke, setuju. Jadi ini kita bicara oocyte polyp. Apalagi Cel? Setelah AMH. Dilihat Hormon siklusnya kok populasi apa terus stimulasi. Nah, kembali ke sini, Terus ya kan? terbentuk. Maka kita harus ngecek follicular growth. Karena follicular growth ini akan mensupport produksi estrogen yang sufficient untuk menebarkan Iya. endometrium. Dan kemudian kalau ini follicle yang bagus, ya, maka dia akan memancing lonjakan LH, terjadi ovulasi, dan Ovulasi. kemudian dia akan Membentuk corpus menghasilkan luteum. corpus luteum. luteum yang diharapkan Bisa menghasilkan mendukung estrogen dan estrogen. progesteron. Jadi langkah yang biasanya orang-orang endokrin lakukan adalah kita melakukan tracking Tracking ya. dari sejak awal sampai praovulasi, lalu kemudian setelah praovulasi kita temukan dominant follicle, kita coba tracking lagi corpus Luteumnya luteumnya gimana? karena kita bisa lihat bahwa melakukan sekarang ultrasound sudah Ini bisa pakai Doppler. melakukan karakterisasi dari Karakteristik stop Doppler. ring of Ring of fire. fire. Ring of fire Ya. ukuran. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga komparasi dengan kadar progesteron. Ya, karena takutnya nanti ada problem luteal phase. Defect.
ya, 10,5. yang bisa mempengaruhi perkembangan endometrium. Dan kalau endometrium nggak bagus ya takutnya nanti terjadi gangguan histrotrophic maturation. Cek kadar progesteron. Nah, jadi kira-kira demikian. Ini adalah langkah pertama yang biasa kita lakukan Iya. Untuk yang Untuk kurang dari 10 menilai kasus ini. embrio. Itu dok kalau yang apa? Antral follicle count juga. Ya, Itu ya. follicular Ini tracking. terkait dengan ini. Jadi Follicular untuk tracking. ovarian research nggak cuma AMH, tapi bisa melakukan Nanti dok ada juga ya basal dok, antral follicle count. pemeriksaan Bisa biokimia Bisa juga sama nanti kalau pemeriksaan SG. FSH hari ketiga. Hari ketiga. Misalnya. Ini juga bisa. Ya. Kalau LH dok perlu dinilai nggak? Oke. Kadar LH Luteinizing. waktu itu pernah dikandidatkan untuk dicek karena dikhawatirkan kalau terjadi LH hypersecretion Iya. maka bisa terjadi peningkatan hormon androgen dan dapat mempengaruhi. Iya. Tapi ternyata belakangan LH dikeluarkan. Hmm. Ya, jadi tidak dimasukkan lagi ke dalam ini kecuali kalau pada kasus-kasus yang jelas-jelas memang ada gangguan menstruasi. Tapi kan Pasiennya ini kan enggak. tidak. Teratur datanya. Oh jadi kalau kita curiga gangguan menstruasi kita boleh cek Ya, LH kalau ada kalau gangguan siklus menstruasi seperti oligomenorrhea atau secondary amenorrhea, saya Oke. pikir LH boleh dilakukan. kalau LH-nya tinggi berarti kita curiga. Ya, tentu juga. kalau LH-nya hipersekresi maka kita harus berusaha untuk menurunkan kadar LH. Ya. Oh ya, tapi by the way ini ada satu step yang terlewat nih. Apa sih? Terus ginekologi. No. Sebelum kita masuk ke prosedur yang Embrionya. spesifik apa dulu nih? RPD riwayat penyakit dahulu, Apa? riwayat Oh, penyakit DDM. sebelumnya Ini harus DM gitu. apa gitu kalau nggak. Risikonya Iya, Risiko DM, maternal. ya maternal. itu maternal. ya. Ya. Apa yang secara evidence paling dekat? Lingkungannya. BMI. BMI Iya, berat Apalagi? badan. Kemudian riwayat Smoking. Sigaret. sigaret smoking. Sigaret. Tapi Ya. Hipertensi, Apalagi? hipertensi, Alkohol. obesitas, Ya, itu ya, BMI ya, tadi ya. udah. infeksi DM, Olahraga. Alkohol. etiologinya itu MDC. Oh, DBC. oh ini endocrine disruption Endocrine disruptor contain chemical. kan partikel. Chemical. Mm-mm. diabetes Ya. terapsin Diabetes. anatominya dulunya Heroin. Thyroid. thyroid hiperprolaktin kan Triple ya itu. Ya. Jadi Penyakit hal-hal dahulu. yang juga occupation ya. Maksudnya jenis pekerjaan. Oh iya, occupation nggak terlalu karena kalau terlalu capek kayak atlet apa gitu ya Prof. Dok, ya? Iya, kalau memang misalnya ada hal-hal yang memang Stresor. mempengaruhi itu. Mm-mm. Ya, jadi jangan lupa after kita mengkarakterisasi, maka langkah berikutnya adalah melakukan Yes. identifikasi risk factor. Yes. Dan kalau memungkinkan, ya risk factor ini bisa dieliminasi juga sebisa mungkin. Tentu misalnya seperti paparan IBC, ya kalau dia tinggalnya di Jakarta mau kita suruh Pindah, mudik apa kan nggak mungkin. suruh pindah, Masker. pakai masker. Harus sure. Covid 95. Setelah itu baru kita bicara ke sini, ya, baru bicara ke sini, ya. Nah setelah itu apa lagi? Setelah ini Oh udah tahu. Resep udah dipegang terus dan hasilnya Kalau- apa? kalau sudah seperti ini kan kalau kita lihat ya Pemeriksaan langkah-langkahnya ya. fisiknya. Ini langkah pertama melakukan karakterisasi, langkah kedua melakukan penapisan risiko, langkah ketiga melakukan basic infertility Loh, kalau investigation. Itu perlu kalau USG ginekologi untuk melihat kelainan pada rahim. Pada uterus. Bisa, Bisa. kan? Maksudnya Bisa kan Letaknya sekali di lagi kan inner penunjang. circle, inner Apa ya? endometrium lah, Ya. uterine cavity. Yang ininya Iya. gangguan apa sih? ada septa itu septum kan segala takutnya macam. dia Ya, masukin mungkin bertahap ya. dulu. Terus anomali. Ultrasound dulu, Ya, kalau ultrasound. memang ada indikasi baru melakukan Ya, histeroskopi, Mm-mm. ya. Kalau memang ada ini, jadi boleh untuk melakukan ultrasound Herman di Galway. sini untuk memastikan bagaimana endometrium, Herman Galway itu untuk Terus ini, uterine dia cavity. lihat ininya. ya, Apa bulu-bulu segala Silakan. macam. ya. Nah ini lihat ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Nah langkah keempat ada nggak? Jadi faktor genealogi. Langkah keempat ada Nah. Langkah ketiga.
Langkah pertama kita harus tahu dulu konsepnya. Bahwa sejak tahun 2022 Dua. Kalau yang Hiperi 2018 ya? bukan Ferry lah. 2022. Profesor Kute dari Amerika, beliau sadar bahwa hampir sebagian besar kasus RPL ini jatuh di dalam kategori unexplained. Iya, 50%. Ya, 40-50%. hampir di atas 70%. Oh, Yes. ini cepetan Bu. Kunci jawaban ini Kalau 50% mah bagus. Gede Di atas 70%, jadi unexplained. unexplained. Dan itu data dari Jepang Oh. yang udah melakukan pemeriksaan dari A sampai Z. Lengkap. Ya, jadi apalagi Indonesia, jangan di atas 90%. Nggak tahu. Cannot explain. Iya. Cannot. Cannot. Artinya, Iya, karena Tidak pasien nanya nanya kenapa ya dok? kalau kita bicara unexplained, ya, Harus sudah diperiksa semua. ini ada dua kemungkinan. Apakah ini memang truly unexplained, artinya ini Atau benar-benar Iya. real unexplained, Nggak diperiksa. Karena sudah atau ini diperiksa semua. unexplained yang tidak bisa dijawab karena memang kita Tidak tahu. punya Nggak data. periksa. Apa-apa. Nggak ada Ya, data. jadi ini berbeda ya. Kalau unexplained Dan RPL dia datang dari Amerika, datang dari Singapura, Berarti Sudah bawa data. bawa data Banyak. segini, Berarti nah, itu unexplained. oke lah. Benar. kalau kita nggak Di ada. sini mau periksanya Bu, berapa dok? Ya susah. Tapi Oke. pasiennya nanya, kenapa ya saya Nah keguguran? sekarang konsepnya adalah kalau menurut Papa dan Kute, dia bilang bahwa Siapa itu Bapak dan Kute? Itu profesor. Oh, dari- itu loh. Iya, iya, iya. dia bilang Belum bahwa kenalan kita. kita ini harus melakukan phenotyping pada RPL. Phenotyping berdasarkan faktor maternal dan faktor embryo. Ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa phenotype. Ya. Ada yang faktor maternalnya normal, embrionya juga normal. Ya, inilah yang dikenal sebagai Unexplained. unexplained. Iya. Explain. Ya, ada yang ininya abnormal, ininya normal. Ya, artinya problem ada di Maternal. ini. Sebaliknya ada yang normal, ini ada yang abnormal. Nah, ini faktor, Unexplained. Itu Ada ya oh, side apa artinya faktor ada di embrio. Embrio. Nah, kemudian ada yang dua-duanya abnormal. nggak normal. Hmm. Nah, ya itu mau gimana ya? Jadi artinya kita harus melakukan karakterisasi. Caranya gimana? Oke, Ya mapping. melakukan Tes. tes semua. Ya silakan tes aja apa. Embrio itu dok, kalau selain misalnya kita nggak periksa secara gennya, itu boleh dari biopsinya. morfologinya gitu, kita lihat secara USG morfologi. Kamu makroskopis. Ini gimana nggak bisa Makroskopis Nggak maksudnya. bisa. Kan kemungkinan besar POC karena dilihat dilihat gitu. Nggak bisa. harus dicek. Jadi harus Gen. memang secara Gennya. Nggak bukan gen. Karyotyping. Iya, Dari Iya, orang iya, tua harus cek ada kromosomnya typing. masing-masing. Oh, Kalau kalau kita bicara POC, Mm-mm. ya kalau kita bicara POC ini sekali lagi ini Hmm. persyaratannya harus melakukan POC analysis. Mm-mm. Nah, POC analysis itu melakukan pemeriksaan apa? CGHR itu. CGH itu tekniknya komparatif genomic Ini hybridization. kromosom dari Hybridization. kromosom. Iya, Kromosom. jadi kita Karyotyping. Bahasa Kromosomal array. kromosom Kromosom microarray. dengan CGH ya. ACGH. Jadi dia melakukan pemeriksaan CFE dong. karyotype kan. Iya. Dengan karyotyping. Nah, kalau kita bicara karyotype, kelainannya apa kemungkinannya? Unexplained. Bisa kelainan numerik, Ya, Oh, numerik. oke. bisa kelainan. Ininya apa Struktur. struktur Nah, CNV. kalau kita bicara numerik nih bicara Aneuploidy. Nah, kalau kita bicara Struktur, struktur, translokasi, Translokasi. CNV, Translokasi delesi, Translocation. insersi, sebenarnya, ya, jadi sangat Hmm, mungkin delesi. CNV. Cuma kan sekali lagi kita juga harus melihat ya, kira-kira kalau ada kelainan seperti ini maka harus kita pastikan ini kelainannya bentuknya sporadik Oh iya, iya. Atau berulang. Inherited. 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 Mm-mm. Nah, kalau kalian disuruh milih Mm. dari pemeriksaan POC, kira-kira yang kalian mau pilih yang mana? Yang
Paling Spor- banyak konsisten sporadik. lebih baik. Sporadik. Sporadik paling Ya, banyak. yang mana yang mana? Oh. Hasilnya yang mana? Kan dia nggak mau Aneuploidy. 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 Kita lebih milih yang ini. Prognosis Karena aneuploidy kemungkinan itu berulangnya dia kecil. terjadi sporadik. Common. Iya. Enggak, kenapa kita bisa Karena- bilang seperti itu? Karena sifatnya de novo biasanya. Satu. We look back to the parents. Oh Oke. iya. Kalau orang tuanya Aneuploidy. secara fenotip normal, Ah. mana mungkin Dia orang aneuploidy. tuanya menginherited aneuploidy, kan nggak mungkin. Iya. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, Celi coba jelaskan kenapa ini bisa terjadi secara de novo. dan Asali, ayo. sporadik. Kenapa? Nyerahin kok. Nyerah. Zigotik atau Bisa pre-zigotik sebenarnya, atau post-zigotik itu ya dok bisa. Karena pada saat terjadi cleavage itu kan Pembelahan. terjadi Meiosis cepat ini ya, sekali meiosis. pembelahan sel, Iya. Post-zigotik mutation. segregasi kromosom. Fail. Segregasi itu ada pembagian Pemisahan secara pemerahan, info ah. materi kromosom pada dua sel itu kadang-kala Tidak equal. Yes. sehingga Meiosis. makanya seringkali kita mendapatkan embrio yang mosaik Oh. ya. Akan tetapi embrio yang mosaik itu nanti memiliki apa yang disebut sebagai correction system Oh iya. Oh, Ah, yang iya, iya. nantinya akan mencoba mengkoreksi sehingga nantinya yang dominan tetap Yang adalah baik, yang sel-sel yang bagus. diploid. Periode itu Hmm. Sel-sel yang berasal dari aneuploid itu akan ditekan. hilang. Semua juga dibahas ya. Sama. Kecuali nanti ada beberapa orang yang masih tetap hidup dalam keadaan mosaik. Mosaik. Ya, saya punya dua Kayak Turner kasus sekarang syndrome ya dok ya. RPL ya, Hmm. Tapi anaknya. suaminya Ter- mosaik. Mosaik. Oh, Klinefelter. mosaikism. Bukan Klinefelter. Bukan. Kalau Klinefelter Klinefelter itu kan Klinefelter ada- itu kromosomal. ini mosaik. Mosaik apa dok? Mosaik. Jadi Mosaik kemana? ada Ininya. kelainan Iya, jadi maksudnya ada mosaiknya 45 di XY, mana? jadi Iya. ada galur sel yang normal, Iya. tapi ada galur sel yang Iya, tidak normal. Heeh. 45 XY berarti mosaik tapi 46 XY, ya. 46. 40 XY. 46. Tapi ada bagian Tapi mosaiknya ada bagian mosaik yang Ada XSY gitu ya, ini dok? mosaik kan, Iya, ada iya. galur yang normal Iya, dan iya. ada galur yang abnormal. Nah, Hmm. ini jadi artinya sangat menyulitkan ya, karena mau nggak mau kalau dia mau punya anak lagi ya, ini jelas harus dilakukan IVF. Pemilihan. Iya, PGT. PGT. PGT itu harus melakukan seleksi embrio. Yes. Udah pasti ya. Itu kalau dari paternal ya dok. Kalau maternal bisa juga ya dok mosaikism. Mosaikism Bisa dapat ibu. maternal kayak Oke. ternal mosaikism. Kalau mosaikism itu biasanya kita temukan pada sindrom Turner ya. Tapi menurut Turner saya mosaikism. kalau sindrom Turner Dia biasanya kalau punya mosaik anak. biasanya sulit. Sulit, infertil biasanya dok ya. Ya. Nah, jadi bisa kita lihat ini antara aneuploidy atau translocation. Kalau translocation Bisa biasanya inherited. umumnya kalau parents dia punya translocation umumnya yang sifatnya Balance Balance translocation. translocation. Robertsonian. Robertsonian itu ya. 1-2%. Nah, jadi pada intinya langkah keempat adalah kita mencoba melengkapi semua pemeriksaan ya, tapi biasanya nih embrio yang agak tricky. Hmm. Tapi yang maternal bisa kita coba review ya. Nah, setelah kita mendapatkan mana phenotype-nya, baru kemudian langkah kelima kita melakukan manipulasi ya. Contohnya kalau misalnya pada phenotype katakanlah maternalnya normal, terus embrionya normal, ini kan unexplained kan. Hmm. Ini kira-kira apa yang akan dilakukan pada unexplained? Ini inseminasi. Hmm? Inseminasi. Inseminasi normal gimana? Berdoa. Perbaiki Edukasi basic. ya. Oke lah, semua pasti kita edukasi. Gak mungkin gak ada yang diedukasi. Ingat dong, regimen. Iya, perbaiki basic. Kita biasanya Kebutuhan. menggunakan sebuah regimen yang pernah dilakukan RCT di Austria, yaitu memberikan methylprednisolone, aspirin, progesteron, folic acid, ya, ya, sampai usia kehamilan, sampai usia kehamilan 8 minggu. 12 minggu. Dan Obatnya sudah bagus. aspirin tetap dilanjutkan. Tapi kalau methylprednisolone, folic acid dan progesteron bisa dihentikan.
Ya, ini adalah sebuah penelitian di Austria yang mencoba melakukan secara RCT ya kasus-kasus unexplained RPL yang kemudian mereka buat menjadi two arms dan kemudian sama-sama yang satu diberikan obat, yang satu diberikan TLC. TLC itu apa? Hah? Placebo. TLC itu tender love and care. Tender love care. Oh, placebo. Ya placebo dari medika-medika PLC lu bilang placebo. TLC Oh, ternyata. TLC. Kalau PLC placebo. Live birth rate pada orang-orang yang diberikan regimen methylprednisolone, Lebih tinggi. aspirin, progesteron dan folic acid jauh lebih banyak daripada Daripada yang hanya hanya TLC. mendapatkan TLC. Ya, makanya kita biasanya mengadopsi ini pada kasus-kasus unexplained. Ya. Tapi kalau kasusnya misalnya maternalnya abnormal, apa yang kita lakukan? Ya perbaiki. Ya. Kalau embrionya abnormal, tergantung. Iya. Kenapa? Iya, Aneuploidia aneuploidia itu atau struktural. apakah kita perlu melakukan PGT Yes. pada embrio seperti ini? Iya. Ya kan? Edukasi. Iya. Nah, jadi kira-kira demikianlah ininya. Ya. Alur berpikirnya pada kasus RPL. Jadi ada 5 langkah: karakterisasi, penapisan resiko, melakukan investigasi infertility, melengkapi pemeriksaan kedua sisi untuk mendapatkan phenotype, dan treat according. Ya, Dok, bertanya nggak, Dok? sorry. Ya. Kenapa pada kasus dengan IVF dengan ICSI itu bisa meningkatkan abnormalitas genetik, Dok? Ada resiko kan? Oke, dulu orang punya pandangan bahwa ICSI itu memiliki potensi untuk merusak oocyte dan dikhawatirkan dapat mengganggu kualitas dari embrio. Tapi penelitian belakang tidak membuktikan semua kejadian kegagalan baik menggunakan metode ICSI bahkan dengan PGT kan iya. melakukan Iya. biopsi blastomer. Yes. Nah itu ternyata tidak. Berarti aman, Dok. Aman, sudah sangat aman. Tidak merusak dari Ya, tapi sekali lagi itu tetap depend on the man. keahlian operator. Ya, ini kan kita bicara kalau ini semuanya Baik. expert ya. Expert. Dokter, kaitannya ini dengan ada kaitannya nggak dengan reaktif oxidative stress? Ya tentu semua pasti ada ya. Cuma sekarang primernya apa? Karena kan reactive oxidant stress itu kan sebenarnya merupakan sebuah respons. Nah, apakah ada inflammation di situ? Dan kemudian inflammationnya ini datang dari mana? Siapa pemicunya? Ya apakah? Ya bisa aja misalnya katakanlah ada ternyata setelah obesitas kita gitu ini ya, Dok ya. pasiennya endometriosis. Iya. Misal. Betul, yes. Ya kan pasiennya endometriosis. Ya sudah pasti kita harus treat inflammation yang dipicu Turunkan oleh dulu ya, Dok. Prednisolon itu ya, steroid. Dok, kalau terkait reperfusion injury di awal implantasi itu gimana, Dok? Cuma tergantung reperfusion injury-nya awalnya kenapa dia sampai hipoksianya kenapa? Karena biasanya kan di implantation memang butuh hypoxic condition. Condition awal. Iya, memang dia butuh hypoxic condition. Makanya semua spiral artery itu diblok oleh Extravilus thromboblast. Artinya kalau misalnya kita ada tempatnya nggak, Dok, memberikan semacam heparin gitu pada RPL? Ya, heparin saat ini kalau kita menggunakan evidence base, maka heparin ini hanya digunakan untuk APS. Yang terbukti EPS. Jadi kalau sudah terbukti EPS, Kalau Jadi sudah RPL-nya terbukti karena APS. apa? Kalau gitu kan Dokter, NCO APS yang hanya clinically atau harus ada laboratori atau Ya, dua-duanya? sekali lagi, karena kan APS tidak semuanya klasik ya, tidak semua masuk ke OX. Iya, Iya, iya. ada non classified. Nah, bisa juga masuk ke NC atau kalau OMEX ya udah pastilah. Tapi kan sekali lagi dia keluar dari definisi OEPS. Ya, jadi apapun itu kalau dia memang masuk ke dalam OEPS, OMEPS, NCO, IPS,
tetap ada 3 loh sekarang regimennya. Oh ini Bukannya heparin LDA, Heparin, LDA, Heparin. low dose aspirin, low dose aspirin, satu lagi apa? Heparin, LMWH. Hidroksikloroquine. Zaki masuk udah langsung Iya, 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 gitu. sekarang Iya. regimennya 3. Oh, Pilihan ya dok? Atau enggak, tiga-tiganya? tiga-tiganya. Apa aja? Haseki Itu diberikan sebelumnya, Heparin. dok, atau misalnya nanti pada saat LMWH kalau sama Apa? hamil, Pada ada saat yang sudah hamil. terbukti hamil. Bukan- aspirin. Ini kan EPS itu kan sekali lagi kriteria kliniknya kan Ini APS ya? Iya. ada thrombus event Iya. sebelum sudah ada misalnya hamil. Iya. Kalau memang ada sudah ada Iya. sebelum event, Iya, iya, conception iya. ya treatment sudah jalan. Iya, iya, iya. resepsi. Apa di Jadi VT kalau atau apa masih gitu ya belum dok ya? ada dan tidak ada terbuktinya, berarti kita ngasih setelah terbukti dia hamil ya, dok. Setelah Iya. terbukti hamil dan normal ya. Jadi kalau misalnya dia gestational Mari Iya, pastikan iya. viabilitasnya Iya, dulu. iya. udah Kalau jelas. di sini baru kita berikan. Iya. Kalau di Boleh tanya nggak dok? Hmm. Kan itu kan kalau promo kan suka ngomong tuh, kamu kalau USG kamu lihat GS-nya tebelnya itu kalau dia kurang dari 3 mili itu risiko miscarriage. Kenapa ya dok? Tebel gestational sac. Iya ini ya tebel bukan ini ya bukan diameter ya dok, tapi tebel itunya loh. Ringnya. ring daripada yang Bukan. Saya nggak tahu hamil ya. apakah itu Ya, rusak kali ya. pengalaman. Bukan Bukan, dok. ring, jarak ya. Itunya tebel itunya. Tebal desidualis, desidual Apa sih? ya maksudnya. Heeh. Tebal desidual kan. Ya, tapi nggak- apapun itu, Heeh. ya temuan itu harus diekstrapolasi kepada analisis. Maksudnya bukan hanya meramalkan, tapi artinya apa? Ya kan kalau misalnya ketebalan gestational sac itu tidak besar, ini maksudnya apa? Ya, apakah dari faktor pembentukan desidualnya? Ya, misalnya apakah yang Ya, problem corpus itu di luteumnya, desiduanya gitu. atau problem Saitnya. ada di lapisan permukaan dari embrionya. Kalau ini dok faktor, ada beberapa yang bilang faktor lokal endometrium itu yang kayak gimana sih dok? Iya, saat ini kalau Endometrium. kita lihat Genetik kali ya. perkembangan waktu saya ikut World Congress of RP ya, sekarang yang menjadi hot topics adalah ini. Dysbiosis. Oh, ini dysbiosis ya. Iya. Kita bahas Iya iya. iya. Jadi mikrobiom. kalau kita mampu memastikan adanya dysbiosis, itu faktor lokal endometrium yang sangat penting karena apa? Kalau sudah terjadi dysbiosis maka jelas akan banyak sekali pro-inflammatory mediators di endometriumnya dan ini dapat mengganggu mekanisme implantation menjadi inadequate sehingga bisa terjadi abortus. Itu cukup dok? Artinya tidak mungkin cukup hanya dengan memberikan probiotik atau prebiotik saja kan? Atau itu bisa Membuktikan juga? terjadi dysbiosis. Nah, terbukti. itu makanya kan harus kita melakukan microbiome kan. Nah sekarang kemampuan nggak? Kita mampu nggak melakukan Pemeriksaan Microbiome. analisis Belum. enggak. Nggak mampu. Atau bisa dari klinikal. Baik klinikal misalnya, klinikal ataukah dia related dengan vaginal microbiome? Dia nggak ada gejala klinik spesifik untuk dysbiosis nggak ada. Karena kan dia cuma perubahan Flora komposisi. normal ya. Iya, dia cuma Putihan. perubahan komposisi. Kemudian BAB, BV, gimana? BV, Iya. Itu sering kembung. Berarti kita analisa. Iya. Tapi nggak bisa dibuktikan. Jadi bagaimana dok Iya. kita melihat kemungkinan terjadi dysbiosis dari faktor risiko mungkin? Dari segi pola makan, pola hidup, Iya. konsumsi serat dan lain-lain. kalau lihat Itu yang namanya USG empirik ya. Iya, empirical ya. yang mukus plak gitu kita menilai kan pada misalnya pada saat USG kan kadang-kadang kita dilihat dari serviksnya dok tentang misalnya mukus plak yang untuk itu mempengaruhi nggak dok Ke arah penilaian Mukus plak itu dysbiosis. bukannya sudah Iya. sudah hamil. Saya belum meneliti kalau itu berkorelasi. Ketebalan mukus plak. Iya. kalau kan itu dibilang kalau dia bagus dia akan melindungi misalnya lingkungan dari rahim daripada Ya, memang infeksi plak ascending itu gitu. akan melindungi faktor Out- eksternal out- termasuk Yes, dalam. ya, pada fase Memang sekresis, itu wajar ya, itu, pada hmm. kehamilan memang Pada ada kehamilan. ada plak di Yes. cervical Harus cavity. ada. Ya. tapi mungkin bukan di trimester 1 ya dok mungkin pada trimester lanjut ya mesti lebih berperan Ya, yang penting udah Dari terjadi penilaiannya. konsepsi di dalam ya harus segera dilindungi. Oh iya, justru. nggak yang faktor yang nanti dokter bilang yang misalnya
endometrium yang tadi yang antara bleeding dengan kontraksi kan berarti ada inflamasi itu bisa infeksi dan non infeksi gitu. Mediator itu kan nggak lewat cervical canal, mediator itu kan lewat blood circulation. Apalagi misalnya dari ibunya maksudnya dari resi 2 yang bukan misalnya dari ansenin infeksi, berasanya yang infeksi itu gitu yang pada awal kehamilan dok yang memicu infeksi dan inflamasi. Iya, mungkin saja seperti itu kan. Kalau misalnya teori yang perataran kan biasanya kan lebih banyak ascending perataran, tapi Oh, ada iya, juga iya. yang misalnya Ascending transplacental Iya, atau karena kan kita tapi nggak pada pernah jenis satu. lihat ada orang abortus terus mengeluh demam, Iya. begini. Kecuali septic. Kecuali Kecuali septic. abortus. Yes. Kita nggak pernah. Artinya tidak overt clinically gitu ya. Iya, Dok, ya. kita nggak bisa lihat ada gejala klinik yang muncul di permukaan. Ini pasti sesuatu yang sifatnya localized. Inflammation itu kan kalau kita lihat kembali pada fungsi awalnya adalah apa? Berarti reaksi imunologis begitu dok. Nah, Maksudnya inflamasi itu Proteksi. tujuannya apa? Proteksi Proteksi. dengan cara Mengeluarkan mediator iya inflamasi ya. Tujuannya apa? untuk mencegah. inflamasi kan pada saat awal memang diperlukan pada saat Mencegah, inflamasi. Tujuannya apa? membatasi, Untuk membatasi. Selain mengeliminasi, tapi Membatasi. yang terpenting Iya. mengisolasi Mengisolasi. agar tidak terjadi spreading. Spreading. Itu intinya. Ya. Jadi artinya kita sangat sulit melihat adanya fenomena inflammation yang Sistemik. sifatnya masih lokal. Iya. Kalau dia sudah sistemik, Sistemik. si Lupus. artinya sudah naik, itu kan artinya interleukin 6-nya udah kemana-mana. Sudah Iya. kemana-mana. Ya. Nah ini kita bicara tentang local inflammation. Monosit aja Dan udah saya ada, yakin meskipun pasti tidak pernah ada. dengar juga kan bahwa plasenta sendiri punya Adalah. sebuah immune system Iya. yang Iya, mencegah Mm-mm. terjadinya masuknya kuman ke Iya, dalam. ada Ke dalam salah. maternal Iya. ke sistem Ke dalam ke fetus. badan janinnya Ke juga. leher. Ya. Dok, yang untuk yang treatment sketch ini berarti kan masih ini gak sih kalau saya pemberian progesteron apakah harus kita cek dulu kadar progesteronnya atau Oke, itu sesuatu yang sangat kontroversi. Ya, jadi kita melihat kembali bahwa penggunaan progesteron ini sifatnya pragmatik. Karena ada sebuah publikasi yang dirilis oleh RCOG di tahun 2000 sekiannya bahwa penggunaan progesteron secara empirik mampu menyelamatkan hampir lebih dari 8.000 kali. Lalu kemudian Epidemiologi. penelitian RCT yang dipublikasi oleh Profesor Ari Kumarasamy baik pada kasus Praten maupun pada kasus history of RP atau pada penggunaan progesteron, memang kalau kita lihat secara statistikal outcome-nya is not significantly different. Oh. Not significantly different, tapi numbers of live birth yang bisa diselamatkan oleh lebih tinggi. progesteron itu jauh Iya. lebih tinggi daripada placebo. Oh, berarti sesuai Berarti- karena faktor Makanya melihat publikasi Iya. sekarang jangan cuma lihat nilai P. iya, Ya. lihat juga Tapi coba jumlahnya. kalau nilai P-nya not statistically Statistically significant, significant. apakah